warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penonton, pendengar semuanya, kenalin dulu, nama gue Satria Panji ya. Bebas mau manggil Panji, Satria, Mas Panji. Juga ada yang ngeselin nih manggilnya Bang Satria gitu kan, kalau disingkat kan Bangsat gitu kan. Ini mohon maaf, ini bukan gimana emang ya begitulah, kalau disingkat jadi kurang enak gitu. Tapi kita santai aja, karena di sini gue coba sharing ya, atau cerita-cerita. Makanya ini gue namain sih Culam Susu, curhat malam-malam suka-suka gitu. Emang agak alay ya bodo amat lah. Yang penting bisa tersalurkan untuk, intinya sih cerita-cerita, sharing-sharing mengenai lebih ke pengalaman hidup, terus ke ininya juga struggle-nya, fighting-nya juga, terus ya sama nggak ada kerjaan kayaknya sih, lagi pandemi gini-gini ya, kita sharing-sharing aja gitu kan, sambil buat video, audio, semuanya multimedia, audio visual lah campur ya. Semoga ada manfaatnya, ada hikmah yang bisa diambil sama teman-teman semua. Dan boleh banget nanti kita diskusi juga, boleh sharing juga dari teman-teman gimana pengalaman-pengalaman. Nanti semoga kedepannya kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Untuk awal ini masih nggak jelas sebenarnya sih topiknya atau pokok bahasan formal amat sih, orang malam-malam gini ya. Gue masih under 30 ya, generasi 90-an gitu, yang kalau kita mikir tuh nggak berasa udah 30 juga ternyata ya, mau kepala 3, under 30 ya, padahal tipis-tipis itu nyerempet 30. Pernah ngerasa gitu nggak sih, kayak gue baru lahir kemarin, kayaknya baru kemarin, kayak SMA mungkin happy kuliah gitu, tiba-tiba udah kerja. FYI gue udah nikah juga, alhamdulillah, ada punya 1 anak, lucu banget. Jadi so far I'm blessed with the kehidupan ini, dengan segala drama-dramanya, dengan segala perjuangannya, dengan segala hiruk pikuknya, naik turunnya gitu. Tuh gue bersyukur banget. Terus juga kerjaan gue sekarang alhamdulillah di salah satu BUMN di sektor transportasi udara ya. Nanti boleh teman-teman nggak penting juga sebenarnya kan kerjaan itulah ya. Ini kan kita niatnya untuk saling sharing gitu, dari pengalaman hidup, dari tadi tujuan hidup, dan juga dan juga Culam Susu, curhat malam-malam suka-suka. Jangan lupa tagline-nya itu. Jadi guys, untuk kita ngebuka sesi pertama ini jujur udah tag yang nggak tahu 1000 kali mungkin ya, udah tengah malam, udah nggak jelas, mungkin otak nggak konsen gitu kan, udah pakai contekan tapi tetap masih ngeblank saudara, apa yang mau dibicarakan. Mungkin mulai dari tadi udah ya kenalan dikit sama gue, terus ya semoga ini bisa diterima sama teman-teman. Yang mau hujat juga monggo, yang mau suka monggo, ngambil hikmahnya alhamdulillah banget gitu kan. Yang jelas suka-suka aja. Culam Susu, curhat malam suka-suka. Balik lagi ke tagline-nya. Udah 3 kali tuh ya. Oke, terus kondisi saat ini juga udah gue cerita sedikit, udah nikah kurang lebih 4 tahun. Terus tadi ya anak gue baru 1, perempuan 2,5 lah kurang lebihnya, mau 3 tahun, lagi lucu-lucunya dan juga lagi menggemaskannya ya, pokoknya lagi pushing, tapi so far alhamdulillah bahagia dan bersyukur juga sih gitu. Dan nanti mungkin untuk bahasan keluarga ini bisa kita bahas lebih lanjut ya. Nanti gue bahas coba lebih lanjut, kita undang narasumber yang sangat-sangat
kredibel dan terpercaya. Nanti coba mungkin di salah satu sesi berikutnya. Nah, untuk kali ini kayaknya karena masih kenalan dan juga masih bisa dibilang uji coba juga ya, tapi ya enggak lah, sambil kita hajar, karena kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu gitu ya. Orang tua alhamdulillah sehat-sehat, mertua juga sehat-sehat semuanya. Dan buat teman-teman lagi pandemi covid kayak gini juga semoga tetap sehat, terus jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan 5M ya kalau nggak salah. Sekarang nggak tahu apa panjangannya, nggak hafal bos, sudah banyak banget. Pokoknya makan terus main, pokoknya yang bikin happy, yang ningkatin imun ya, salah satunya ini. Makanya gua nggak ada kerjaan, ngomong nggak jelas gini malam-malam, artinya sharing berbagai pengalaman gue. Gue SMA, cerita dulu aja kali ya, remaja kali ya, nggak usah dari SD ke jauhan. SMA di Jakarta Timur ya, jadi gue dari kecil emang lahir besar di Jakarta, tapi sekarang domisili di Depok sih. SMA di Jakarta Timur, kehidupan SMA sih so far seru. Gue juga ikut cukup aktif lah ya, kegiatan ekskul, terus juga mungkin OSIS gitu. Jadi lumayan beragam. Dan di SMA gue itu tuh OSISnya memang dari dulu, mungkin nggak tahu kalau sekarang ya, itu terkenal memang dengan kaderisasi bahasanya ya. Kaderisasinya tuh lumayan bagus gitu, dan juga agak ya, kalau nggak bisa dibilang serem gitu atau nggak ekstrim ya, maksudnya nggak ekstrim gimana, tapi memang pengkaderannya tuh dulu kita yang harus pakai caping lah, tongkat lah, nemtek segala macam. Tapi memang itu yang ngebuat sampai sekarang alhamdulillah gue sama teman-teman OSIS gue yang di SMA masih terjaga banget hubungannya, masih bagus. Terus juga biasalah seperti cowok pada umumnya ya, suka bola, basket. Itu ekskulnya dari kecil juga udah rutin buat ngikut. Terus SMA gue jurusan IPA, alhamdulillah lanjut ke kuliah. Terus apa lagi ya, SMA, itu ntar mungkin juga bisa salah satu topik juga lah ya, nggak usah terlalu mendalam dulu di awal. Jadi kita lanjut ke kuliah dulu. Kuliah jurusannya kesehatan masyarakat. Mungkin dulu juga gue juga nggak tahu gitu apa itu kesmas ya, kesmas public health gitu, kesehatan masyarakat. Intinya sih ilmu untuk mencegah orang terjadinya penyakit ya, ilmu untuk kita mungkin bisa memprediksi atau kita promosi juga kesehatan. Intinya preventif sama promotif gitu, yang ternyata nggak tahu kenapa pandemi ini tiba-tiba orang langsung gitu kayak wah, kesmas langsung naik daun gitu, padahal udah dari lama banget sebenarnya kesmas itu kan. Kita menyadari kalau di kesehatan itu kan ada 4 ya, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Nah yang 2 di awal itu tuh ranahnya kesmas sih secara garis besar ya, walaupun dokter juga ada yang ngelakuin, cuman ternyata kesmas tuh ada pandemi ini tuh lebih banyak disorot gitu kan, karena memang sifatnya kita preventif dan promotif gitu di awal untuk mencegah orang punya penyakit. Kita promosi kesehatan, bagaimana biar kita ngejaga yang sehat ya tetap sehat gitu, biar nggak jadi sakit gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, baru sadar aja gitu kayaknya sekarang banyak orang, kesmas tuh penting juga ternyata kan. Makanya kan banyak ahli epidemiologi lah, itu salah satu cabang dari kesmas ya. Dulu gue juga banyak belajar, ada kesehatan lingkungan, ada manajemen pelayanan kesehatan, manajemen rumah sakit, biostatistik kesehatan, terus promosi kesehatan. Terus yang jurusan yang gue dalami ini K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Alhamdulillah jadi karir gue sampai sekarang ya, itu prinsipnya juga sama kan, mencegah orang biar nggak terjadinya kecelakaan kan di tempat kerja gitu kan, sama kesehatan kerja juga gitu. Jadi emang kesmas ini
dengan adanya pandemi ini orang jadi lebih aware sama lebih pay attention gitu. Ternyata penting juga promotif dan preventif itu gitu. Baru yang kuratif atau rehabilitatif ya, penyembuhan, terus juga setelah sembuh itu bagaimana bisa kembali ke kondisi normal lagi. Rehabilitatif itu ya ranahnya medis atau kedokteran gitu. Nah itu makanya yang banyak orang belum banyak paham. Dulu gue juga pas masuk juga nggak terlalu paham, lalu ketika masuk berarti gue nggak salah pilih nih gitu. Padahal itu pilihan kedua gue gitu. Pertamanya ilmu komputer ya, karena suka ngotak-ngatik komputer aja sih, cuman ternyata banyak berkahnya banget masuk Kesmas ini. Kayaknya gue nggak sepinter itu kayaknya yang untuk bisa masuk jurusan ilmu komputer gitu. Terus juga kuliah alhamdulillah 4 tahun lulus, terus kerja ya inilah, kalau jurusan-jurusan K3 itu atau safety orang lebih banyak kenalnya tuh pasti yang pertama diincar kan oil and gas ya, migas gitu kan. Gue alhamdulillah termasuk di awal yang nggak terlalu lama sih nunggunya habis lulus gitu, terus langsung dapat kerjaan salah satu kontraktor oil and gas terus 2015 kalau nggak salah. Nah kebetulan BUMN lagi ada bukaan nih, BUMN ini yang tempat sekarang nih. Nah kebetulan gue coba udah lama tahapannya 6 bulan banyak banget tahapannya, dari di awal tes IQ lah, psikotes, FGD, wawancara, terus juga sampai tes kesehatan. Alhamdulillah kalau langsung tempat sekarang ya udah gue mutusin cabut aja kan, karena minyak waktu itu lagi turun banget ya, banyak layoff segala macem, terus juga lagi nggak menentu lah gitu. Dan gue lihat juga ya memang sih cadangannya masih bisa lah kali ya 50 tahun 100 tahun lagi, cuman kan who knows, dan maksudnya buat anak cucu gitu ya playing safe aja sih, jadinya cabut dari kerjaan lama yang sekarang yang baru di BUMN ini gitu. Oke, mungkin kayaknya itu dulu untuk di sesi pertama ini. Sesi pertama kayak kuliah, kayak webinar. Ya intinya di sini tujuan gue tadi mau sharing-sharing pengalaman, cerita, pengalaman hidup juga, perjuangannya gimana. Nanti banyak nih di sini yang udah gue list sebenarnya, cuman kayaknya untuk kali ini kita coba singkat dulu aja. Nanti mungkin di kesempatan selanjutnya gue bahas yang lebih mendalam. Banyak nih ada tentang keluarga gue ya, terus dulu maksudnya sebelum nikah tuh bagaimana termasuk hidup gue saat kecil gimana, terus tadi mungkin lebih dalam remaja gue sampai kuliah, terus gimana sih kalau yang kata orang sekarang tuh sandwich generation ya atau apalah ya, itu juga mungkin bisa nanti kita bahas ya. Jadi ngutip salah satu mental health counselor ya, Hasan Askari, yang lagi naik daun sekarang nih, yang salah satu gua ikutin juga quotes-quotesnya. Hidup tuh ya emang nggak fair gitu kan, mau lo dilahirin dari keluarga kaya, miskin, biasa aja, sultan segala macem, ya pasti emang nggak adil gitu kan. Maksudnya pasti nggak sesuai dengan apa ekspektasi lo. Jadi ya tawain aja lah, yang penting dibawa happy, dibawa enjoy, dan lo tetap bersyukur, tetap move forward, punya gambaran ke depan mau kayak gimana ya. Kalau gue sih nggak muluk-muluk ya emang, karena ini ya alhamdulillah sekarang udah beyond my expectation gitu. Iya, jadi ini udah bersyukur banget apa yang dikasih Tuhan buat gue, dan semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap mantap selalu, dan sukses selalu. Itu dia, sampai ketemu lagi di Culam Susu berikutnya. Culam Susu, curhat malam, suka-suka. Wassalamualaikum. Mantap.